Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Rasa syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Biarlah lewat ibadah pagi hari ini iman kita akan semakin bertumbuh bersama-sama. Sama ngajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri, berikan salam kepada yang ada di sekitar kita saja. Ya mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan, Tuhan, aku sangat rindu masuk dalam hadirat-Mu. Aku tersungkur di kaki-Mu, aku menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Aku ingin merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Katakan rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapa Surgawi, inilah kerinduan setiap kami di pagi hari ini. Mengiring Tuhan seumur hidup kami. Karena itulah pilihan yang terbaik bagi kami. Sebagai respon kami menyambut anugerah yang Tuhan beri dan percayakan kepada setiap kami. Pagi hari ini kami sungguh merindukan lawatan Tuhan dalam ibadah dan perjamuan kudus sedunia. Kiranya kami disanggupkan lewat ibadah raya di pagi hari ini. Kami diberkenan lewat pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Dan lewat firman-Mu kami disanggupkan untuk melakukannya menjadi kesegaran bagi rohani kami. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Lukas 22 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian nats pembimbing kita. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur bersama dengan seluruh orang percaya pada minggu pertama ini kita boleh diawali dengan perjamuan kudus bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia untuk mengingatkan tentang kasih dan kemurahan Tuhan. Tetapi juga sekaligus di bulan Oktober ini, di mana kita diingatkan tentang doa berkaitan dengan pewartaan Injil, yaitu Alkitab yang menjadi satu-satunya sumber untuk kita boleh mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari setiap kita belajar menjadi hamba Tuhan yang taat dengan kerendahan hati, senantiasa belajar melayani dengan ketulusan. Bukan karena ingin mendapat berkat atau mendapat sesuatu, tetapi sebagai bentuk rasa syukur kita. Karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Pribadi-pribadi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita. Mari terus kita membangun sinergi satu dengan yang lainnya, saling menopang, saling menguatkan, saling membangun, sehingga menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beribadah merayakan iman di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, hari ini akan dilaksanakan perjamuan kudus, ya. Kiranya Bapak Ibu telah mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Bapak Ibu yang Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus itu mengingatkan kepada kita akan kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, mengingat kematian karena dia memang sudah mati untuk kita, orang yang berdosa, supaya kita diselamatkan. Dia bangkit membuktikan bahwa dia telah mengalahkan kuasa maut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah pujian akan kita naikkan bersama-sama yang menceritakan tentang betapa hebat dan dahsyatnya penderitaan Kristus. Dimulai ketika dia ditangkap di Taman Getsemani, diadili, sampai pada akhirnya dibawa di Golgota, di Bukit Tengkorak, dan di sanalah dia disalibkan sampai mati, dia tergantung di atas kayu salib. Bapak Ibu, kita tidak bisa memahami kenapa Kristus mengalami hal seperti itu. Ya. Kita orang yang hina, kita ini orang yang berdosa, yang seharusnya kita mendapatkan hukuman, tapi hukuman itu ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu, itu semua karena kasih Kristus yang ajaib yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus itulah yang melebihi segala pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Betapa kita tidak bersyukur kepada Kristus. Kita naikkan pujian ini, Bapak Ibu. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan
mahkota kemuliaan-Mu. Tuhan, Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Hatiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku, Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Katakan sungguh ku tak mampu, sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Hatiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu memahami, sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Hatiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan? Sebagai
Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sekali lagi, sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Saatnya kita akan masuk dalam dua syafaat, Bapak Ibu. Kita akan merendahkan hati kita bersama-sama. Kita ungkapkan apa yang menjadi isi hati kita di hadapan Tuhan. Segala pergumulan kita secara pribadi, pergumulan pelayanan jemaat gereja yang ada di tempat ini. Sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi satu hal, di dalam segala pergumulan di dalam kehidupan kita ini, jangan sampai kita melupakan Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi tumpuan harapan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya aku tetap memilih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bersama-sama dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. harapanku tak akan hilang. Harapanku tak
akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. biarlah ini menjadi komitmen bagi setiap kami dalam segala keadaan, di waktu berkelimpahan, di waktu di dalam kekurangan. Saat kami senang, saat kami susah, saat kami sehat, saat kami sakit, dalam situasi keadaan apapun juga, Yesus tetap selamanya ada di dalam hati kami. Yesus tetap kami kuduskan sebagai Tuhan di dalam hidup dan di dalam hati kami. Yesus tetap satu-satunya yang kami pegang sampai akhir kehidupan kami. Kesusahan, penderitaan, persoalan tidak akan pernah menggoyahkan iman kami kepada Yesus. Karena kami tahu, kami yakin keselamatan itu jauh lebih berharga dari segala yang terjadi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus pelihara hidup kami, iman kami, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Bukankah itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak perkara yang terjadi dalam hidup ini, tapi Engkau yang dekat dengan kami, Engkau yang peduli terhadap kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Selama kami berjalan bersama dengan Kristus, apapun juga yang terjadi dalam hidup ini dapat kami lalui, bukan karena kami, tapi Kristus yang menyertai kehidupan kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu itulah yang bekerja secara dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk segenap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kalau hari-hari ini jemaat Tuhan banyak mengalami persoalan, menangis, air mata mereka tertumpah, hati mereka sangat mengharapkan kepada Tuhan. Kami percaya Allah kami tidak pernah mengecewakan. Engkau bekerja, memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami. Sehingga kami dicakapkan untuk menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam hidup ini. Kami boleh menyaksikan lewat persoalan yang terjadi dalam hidup ini, bahwa Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami adalah Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup untuk memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Bagi mereka yang sakit, sekian lama mereka bergumul dengan keberadaan mereka. Untuk Pak Rudi, Pak Armi Janta, juga untuk Pak Liston, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukankah Engkau yang mengajar kepada kami, supaya kami berdoa dengan tak putus-putusnya, terus berdoa kepada Tuhan siang dan malam. Disitulah Tuhan sebenarnya dan sesungguhnya Engkau sudah mendengarkan kami. Kalau Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu, kami juga percaya tangan-Mu juga akan ikut bekerja, menolong untuk anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Beri kekuatan, beri penghiburan kepada anak-anak-Mu ini. Roh Kudus senantiasa bekerja dan mengingatkan kepada anak-anak-Mu ini tentang janji Tuhan kepada mereka, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan mereka sebagai yatim piatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk gereja ini, perjalanan gereja ini kami percaya dituntun oleh Gembala Agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemana gereja ini? Bila ini berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi satu hal, kalau engkau boleh minta, kami boleh minta kepada Tuhan, jadikan gereja ini menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Lewat gereja ini, nama Tuhan
dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan untuk segenap program gereja ini juga ke dalam tangan Tuhan. Untuk program di tahun yang terakhir dari masa bakti kemajelisannya sekarang ini. Kami rindu Tuhan, program ini dapat kami lakukan, kami hidupi bersama-sama. Setiap kami memiliki kesadaran untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani, untuk memberi buah yang matang, buah yang baik, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk program-program yang lain, untuk program pemilihan penatua dan diaken. Kami juga bersyukur sekarang sudah memasuki tahapan yang terakhir, yaitu tahap yang kedua. Hari ini segenap jemaat Tuhan diingatkan untuk peduli, ikut ambil bagian dalam pemilihan ini. Sampai jam 1 siang, biarlah mereka boleh mengembalikan formulir yang sudah mereka terima. Sebagai bentuk mereka Tuhan ikut ambil bagian dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Siapapun juga yang Tuhan pilih dalam periode masa bakti 3 tahun yang akan datang ini, Tuhan persiapkan mereka, kuduskan mereka, pakai mereka Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk program pencarian hamba Tuhan. Kami terus gumuli, kami percaya yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan beri bagi gereja, bagi jemaat di tempat ini. Bagi mereka Tuhan yang terpilih ini, bila mereka yang memiliki hati yang sangat mengasihi dan mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk program pembangunan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau sanggup memberkati seluruh jemaat di tempat ini, sehingga kebutuhan pembangunan ini dapat tercukupi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merindukan lawatan dan jamahan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Sehingga pulang dari tempat ini ada kepuasan Engkau beri bagi kami. Kami berangkat berbeda ketika kami pulang. Karena kami mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Lewat perjamuan kudus, di mana kami boleh dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan hosti dan anggur. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini, dari awal hingga pada usainya, ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Matius 25 ayat 21-23 dan Efesus pasal 6 ayat 21, di situ ditegaskan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan ini, anak-anak Tuhan ini menjadi hamba yang setia. Apakah kita sudah menjadi hamba yang setia, Bapak Ibu? Hamba yang setia adalah hamba yang tulus, karena kita tahu siapa yang kita layani dalam hidup kita. Selama orang tidak pernah mengenal dan mengerti, memahami siapa Kristus yang sudah menyelamatkan kita, orang tidak mungkin bisa setia dengan tulus melayani Tuhan. Kenali Dia dalam hidup kita. Menjadi hamba yang setia itu bukan berlandaskan dengan apa? Kepentingan pribadi kita. Bukan didasari dengan keinginan kita. Aku setia karena ada sesuatu yang kuharapkan dalam hidup ini. Bukan itu Bapak Ibu. Atau berlandaskan dengan upah, dilandaskan dengan upah.
Aku mau setia melayani Tuhan. Karena aku mengharapkan berkat, mengharapkan upah. Bukan itu. Tapi hamba yang setia adalah hamba yang mengenal siapa Kristus. Menjadi hamba yang taat. Karena kita mengenal Kristus, kita dapat merendahkan hati kita di hadapan Kristus. Karena kita mengenal Kristus, kita menjadi hamba yang menyenangkan hati Kristus. Kita akan persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sebuah pujian kita naikkan bersama-sama. Jadikan aku hamba ya Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Katakan ku rindu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin
perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita berdoa. Kami siap untuk berdengar-dengaran dengan kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami, agar kami dapat menangkap isi hati Tuhan dan melakukan dalam hidup hari lepas hari, lewat pimpinan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita membuka kitab Injil Lukas pasal 17, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini. Lukas 17 ayat 7 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti bahwa nanti ketika kita berpulang maka kita akan bersatu, berkumpul dengan Allah sebagai satu anugerah yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kita. Tetapi juga ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, berkat penyertaan kasih Tuhan juga diberikan kepada setiap kita. Tetapi tidak hanya berhenti untuk menerima kebaikan kemurahan Tuhan, setiap kita pun juga mendapatkan tugas, tanggung jawab yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dan kita kerjakan sebagai orang-orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Kristus. Ada banyak status yang diberikan kepada setiap kita lewat firman Tuhan. Menjadi anak Allah. Sesuatu yang menyenangkan bagi kita.
Karena status kita sebagai anak Allah yang diadopsi oleh Allah, maka dikatakan kita adalah ahli waris daripada perjanjian atau janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita menjadi anak raja. Kita bisa bayangkan bagaimana kedudukan seorang anak raja di dalam kehidupan yang dijalani hari lepas hari. Semua terpenuhkan, semua tercukupkan. Semua mendapatkan yang terbaik di dalam hidup yang dijalani. Menjadi sahabat Allah. Apa yang menjadi isi hati Allah disampaikan, diceritakan seperti Allah kepada Abraham. Bukankah ini sesuatu yang menyenangkan, hubungan yang erat, hubungan yang intim yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita. Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang sangat-sangat beruntung di dalam kehidupannya. Tetapi tidak berhenti sampai dengan bahwa kita hanya mendapat berkat dan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Ada bagian lain di mana Tuhan juga menyebut kita sebagai hambanya, sebagai pelayannya. Yang seringkali kalau kita mendengar kata ini, maka kita akan berkata kalau bisa mbok jangan. Jadi hamba itu susah, jadi pelayan itu tidak enak. Enak itu jadi tuan, jadi anak di dalam kehidupan yang kita jalani di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tetapi bagian ini tidak bisa kita pisahkan, menjadi hamba Allah tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan karya Allah di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bahkan Ibrani pasal 5 ayat 13 dituliskan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Justru dengan satu bagian tugas di mana kita menjadi hamba Allah, maka itu salah satu cara untuk menolong kita mendewasakan iman kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan lagi seperti anak-anak yang hanya memerlukan susu di dalam kehidupannya. Tetapi kita terus harus berproses, bertumbuh menjadi dewasa, menjadi serupa di dalam Kristus, di dalam kehidupan setiap kita. Sesuatu bagian yang sempurna. Ada berkat, ada tugas, ada tanggung jawab, bahkan ada salib yang dipikul di dalam kehidupan kita sebagai satu kesatuan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kata hamba atau doulos tidak asing bagi setiap kita. Lebih merujuk kepada tidak hanya sekedar pelayan, tetapi adalah budak. Jangan berimajinasi menjadi pelayan, menjadi hamba seperti ketika kita hidup di zaman sekarang ini. Mereka punya hak, mereka punya masa depan, mereka punya keinginan-keinginan yang ingin mereka capai, untuk mereka raih meskipun pekerjaannya sebagai pelayan
di dalam kehidupannya. Tetapi menjadi pelayan, menjadi budak, maka hidupnya karena sudah dibeli, maka ia sendiri tidak punya hak terhadap hidupnya. Yang ia lakukan adalah mengerjakan dan mengerjakan apa yang ditugaskan kepada tuannya. Melakukan dan melakukan apa yang diperintahkan kepada tuannya. Dan ia tidak memiliki hak sama sekali atas dirinya. Bahkan kalau tuannya merasa bosan atau jengkel atau marah karena tidak bisa melakukan seperti apa yang diharapkan tuannya. Kalau kemudian tuannya membuang, tuannya menganiaya, bahkan tuannya membunuh, maka itu sah-sah saja. Gambaran ini ingin Tuhan berikan, Tuhan ajarkan kepada para murid yang saat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka sedang diajak bagaimana hidup menjadi pelayan di dalam pengiringan mereka kepada Kristus. Mereka diajak untuk menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam pimpinan daripada Tuhan mereka, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba, maka tugasnya bukan duduk manis menikmati setiap pelayanan-pelayanan yang diberikan. Namanya saja pelayan, hamba, budak, maka tugasnya atau identiknya dengan bekerja. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, maka identik dengan seharusnya kita adalah pekerja-pekerja daripada Tuhan. Karya apa, kerja apa yang sudah kita lakukan, agar lewat apa yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat karya yang kita lakukan, Injil diberitakan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani, maka kita diajak bersama-sama. Bukan sekali lagi berdasarkan untung atau rugi. Aku dapat untung enggak? Apa yang aku dapatkan dari kerja, dari pelayanan yang aku kerjakan dan aku lakukan. Juga bukan untuk memenuhi cita-cita dan keinginan setiap kita pribadi lepas pribadi. Aku bekerja karena aku ingin mencapai A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya yang sudah kita rancangkan di dalamnya. Bukan itu. Tetapi ketika kita bekerja, ketika kita berkarya, ketika kita melayani di dalam Tuhan, maka fokusnya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan tuannya. Untuk kepentingan, untuk kemuliaan daripada Tuhan yang kita sembah. Yang sudah menganugerahkan kehidupan, yang sudah menganugerahkan keselamatan,
Bahkan yang sudah memberkati kita dari satu langkah kepada langkah lain di dalam perjalanan hidup yang kita lakukan. Lalu pertanyaan yang muncul di dalam diri kita, kalau seorang hamba atau pelayan identik dengan bekerja, maka pekerjaan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa memuliakan akan nama Tuhan? Kita mungkin berkata, saya tidak fasih lidah, saya tidak pandai memimpin, suara saya juga tidak hanya sekedar pas-pasan, tetapi mungkin fales. Apa yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa menjadi pendoa-pendoa atas gereja ini. Apakah kita hadir bersama-sama di hari Selasa dan Jumat pagi atau di minggu yang pertama di hari Kamis? Di minggu yang kedua, di mana kita bisa secara bersama-sama sore hari meluangkan waktu mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan pelayanan kita. Di rumah kita dengan lutut kita. Apakah kita bisa meluangkan waktu kita untuk menopang pelayanan di tempat ini, menopang keluarga kita, anak kita, suami, istri, orang-orang yang kita kenal, agar mereka mendapatkan lawatan daripada Tuhan di dalam hidupnya. Itu bagian dari karya pekerjaan yang bisa kita lakukan sebagai hamba. Menjadi penerima tamu, menjadi kolektan, menjadi tugas-tugas yang lainnya yang Tuhan beri dan percayakan kepada kita. Bahkan itu pun bisa kita lakukan tidak hanya berkaitan dengan kehidupan beribadah secara bersama-sama, tetapi juga kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Menjadi suami yang baik, menjadi kepala keluarga yang baik. Menjadi istri yang tunduk kepada suami, mengasihi anak-anaknya. Menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ketika ia belajar dengan baik, dengan tekun, menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Demikian juga di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Jadilah karyawan yang baik. Jadilah tuan, jadilah pemimpin yang baik, menjadi teladan iman di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan Tuhan percayakan. Jadi ketika kita berkata kita ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maka kita dapat mengerjakan dalam segala aspek kehidupan. Ketika kita mengerjakan lalu mereka melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang memancar di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika kita mengerjakan berkarya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kita diingatkan ketika kita menjadi seorang hamba, maka bekerjalah dengan ketulusan hati. Ini penting. Jangan sampai ada pamrih di dalam kehidupan setiap kita, ada keinginan-keinginan yang terselubung di dalam diri kita. Karena sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita digiring di dalamnya. Apakah
berkaitan dengan diri kita atau berkaitan dengan orang lain, kemudian kita digiring untuk apa yang sudah kita kerjakan, kita layani, mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Bahasa kasarnya, mendapat upah dari pelayanan yang kita kerjakan. Bahasa halusnya mungkin kita rindu mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan, mendapatkan kedudukan status yang lebih baik lewat pelayanan yang kita lakukan. Tuhan tidak berkenan atasnya. Lakukan dengan satu kesadaran bahwa saya ini hamba dan saya ingin melayani dengan ketulusan hati di dalam kehidupan setiap kita. Bukan kita melayani karena biar aku diberkati oleh Tuhan. Kalau aku rajin melayani, maka berkat Tuhan akan mengalir di dalam diri saya. Itu berarti sama dengan ketika kita melayani, kita ingin mendapat upah di dalamnya. Ketika kita mengerjakan dengan ketulusan hati, maka juga jangan disertai dengan bersungut-sungut di dalamnya, mengeluh di dalamnya. Karena pelayanan yang kita lakukan sudah tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan pujian, tetapi kemudian bukan hanya sekedar tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ketika apa yang kita lakukan ada yang tidak berkenan di hati orang-orang yang kita layani, maka kemudian muncul di dalam diri kita kekecewaan, sungut-sungut, marah di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya itu dijauhkan daripada kita. Dan jikalau itu muncul di dalam perjalanan pelayanan kita, cepat sadari dan mohon ampun kepada Tuhan. Karena setiap kita, ketika kita melakukan pelayanan, maka itu sudah semestinya, seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia di dalam kehidupan setiap kita. Dan jikalau Allah memberi kepada kita, apakah itu dalam bentuk pujian atau berkat atau upah dan seterusnya lewat karya yang kita lakukan, maka anggaplah bahwa Allah memberikan kepada kita sekali lagi bukan sebagai satu upah, tetapi itulah anugerah yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kita. Bukan karena balas jasa. Karena kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka sebagai bentuk upah atau balas jasa, Tuhan kemudian memberkati setiap kita. Itulah anugerah yang Tuhan beri jikalau Tuhan memberkati setiap karya yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Karena pekerjaan, karya, dan pelayanan yang kita lakukan
harus didasari sebagai satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita yang tadinya menjadi hamba dosa, yang berakhir dengan kematian, dengan maut, tetapi kita telah dilepaskan dan kita mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan sekarang menjadi hamba Tuhan, mendapatkan anugerah keselamatan dan penyertaan atas kehidupan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita. Maka seharusnya kalau kita diberi kesempatan untuk melayani, untuk bekerja berkarya bagi Tuhan, itu satu anugerah tersendiri yang Tuhan beri dan percayakan kepada kita. Oleh karena itu mari kita menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati. Kalau kita berhasil lewat pelayanan yang kita kerjakan dan kita lakukan, maka seringkali hati kita dibawa menjadi diri yang seringkali menjadi orang yang sombong. Pelayanan ini berhasil karena ada campur tangan saya. Pelayanan ini menjadi baik karena saya ikut menata, saya ikut mendonasi, saya mengeluarkan tenaga saya, pikiran saya, sehingga semuanya menjadi berhasil. Kiranya itu dijauhkan di dalam kehidupan setiap kita pribadi, lepas pribadi, bahwa kita ikut andil di dalam keberhasilan pelayanan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal itu setiap kita diingatkan bersama-sama. Di bagian pasal sebelum, bagian perikop sebelumnya, di ayat yang ke-6 dituliskan, jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ketika memiliki iman di dalam Kristus, lalu melakukan sesuatu yang luar biasa dan dibuat Tuhan menjadi berhasil, maka setiap kita diajak tetap rendah hati. Kalau kita bisa mengerjakan dan melakukan itu, maka semata-mata itu karena Tuhan yang mengerjakan. Dan kita hanyalah alat, kita hanyalah hamba, melakukan tugas apa yang Tuhan perintahkan, dan selebihnya Tuhan sendiri yang bekerja dan berkarya di dalamnya. Dan saudara, sebagai seorang hamba, tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi kita juga diajak bersama-sama untuk tidak menolak setiap tugas yang tuannya berikan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita, dan melakukannya dengan ketaatan penuh. Gambaran dalam perikop yang kita baca dan kita renungkan. Setelah hamba itu mengerjakan, apakah ia bekerja di ladang atau mereka mengembalakan ternak mereka, dan kemudian ketika pulang, maka bukan tuannya yang berkata mari silahkan makan dan beristirahat, tetapi tuannya berkata
layanilah aku, sediakan makanan yang dibutuhkan, diperlukan, dan setelah tuannya selesai, baru hamba itu makan dan minum. Hamba akan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Ia tidak akan pernah memilih-milih pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan yang dijalani bersama-sama. Seringkali kita mengakui, kita memilah-memilih. Kalau ini mau, kalau pelayanan itu tidak mau. Kita menganggap bahwa kalau ini saya mampu karena saya suka, saya senang. Kalau ini saya tidak mau, saya tidak mampu, saya tidak senang, saya tidak suka sehingga kita menolaknya. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau Tuhan kita yang memilih kita, maka yakinilah bahwa Tuhan yang akan menolong kita dan memampukan setiap kita. Tuhan tidak pernah memandang diri kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Kalau kita memiliki hati yang mengasihinya, mau dipakai menjadi kepanjangan tangannya, mau menjadi hambanya, maka yang tidak mampu itu akan dimampukan. Yang mampu akan ditambah-tambahkan, tapi sekali lagi jangan sampai kita mencuri kemuliaan akan nama Tuhan. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Hal ini Tuhan tugaskan kepada para murid. Tidak hanya sekedar Tuhan menugaskan, tetapi Tuhan juga menjadi teladan di dalam kehidupannya. Ketika di akhir pelayanannya, maka ketika Tuhan melakukan perjamuan makan bersama-sama dengan para muridnya, setelah itu lalu Tuhan membasuh kaki murid satu persatu. Di Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Bagaimana meskipun Yesus adalah Tuhan dan Tuhan, tetapi di tengah-tengah mereka Tuhan Yesus melakukan sebagai pelayan, yaitu membasuh kaki para muridnya. Tuhan tidak hanya sekedar teori, Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh, menugaskan dan menugaskan. Tetapi Tuhan juga menghidupi dan melakukan menjadi teladan iman di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita menteladani akan Tuhan. Mari kita belajar menjadi hamba-hamba yang setia dan taat. Memiliki kerendahan hati. Bukan karena kita hendak atau menginginkan mendapatkan sesuatu terhadap apa yang kita kerjakan. Tetapi inilah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberi yang terbaik atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bahkan kita orang-orang yang tidak layak mendapatkan anugerah keselamatan. Kita orang-orang yang semestinya mendapatkan hukuman, mendapatkan kutukan, bahkan disingkirkan dari komunitas maupun disingkirkan dari hadapan Allah. Tetapi karena kasih kemurahan Allah, kita diampuni, diselamatkan, dan mendapatkan kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Kalau kita melihat bagian perikop selanjutnya, 10 penderita penyakit kusta.
Maka itulah gambaran atas setiap umat manusia. Gambaran daripada diri kita. Orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Tetapi kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Bahkan diberkati, disembuhkan, dipulihkan kehidupan setiap kita. Sehingga kita bisa menikmati dan merasakan tentang kerajaan surga, kerajaan Allah yang Tuhan beri. Mari dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi pelayan-pelayan. Ada karya, ada kerja yang kita lakukan kepada Tuhan kita, kepada Tuhan kita yang telah menganugerahkan keselamatan. Kalau selama ini kita belum pernah melakukan pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan, maka inilah kesempatan yang Tuhan masih beri dan percayakan kepada kita. Mari kita lakukan, kita hidupi dengan kerendahan hati, dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di pagi hari ini kami kembali diingatkan. Kerja apa yang sudah kami lakukan sebagai hamba-hambamu. Ketundukan dan ketaatan apa yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Apakah sudah memiliki motivasi yang benar, yang berkenan kepada Tuhan? Jikalau selama ini ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami bersama dengan umat-Mu mohon pengampunan Tuhan. Agar kembali kami dipulihkan, disegarkan. Kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, pelayan-pelayan-Mu yang taat, bekerja giat, melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kami. Dengan ketundukan penuh, sebagai bentuk rasa syukur, karena kami ini adalah hamba-hamba-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah terus ini menjadi motivasi di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Pagi hari ini kita juga bersama-sama akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap kita yang sudah dibaptis dan sungguh-sungguh mengakui bahwa diri kita adalah orang yang berdosa dan mau bertobat. Menyerahkan hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman, melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama. Kita akan berdoa mengakui segala dosa dan kesalahan kita.
di hadapan Tuhan. Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Allah yang penuh kasih. Dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang membawa pergumulan-pergumulan hati kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan saudara-saudara kami. Maka kiranya melalui perjamuan ini, kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mari sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan, agar Tuhan menyucikan roti atau hosti dan anggur yang kita akan gunakan pada perjamuan kudus di pagi hari ini. Allah yang Maha Kasih, berkatilah baik roti ataupun hosti serta anggur perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Kiranya pikiran Kristus menjadi pikiran kami, dan hidup Kristus menjadi hidup kami. Kasih Kristus menjadi kasih kami. Layakkan kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkan hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami mohon berkat-Mu. Amin. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia melakukan perjamuan bersama dengan murid-Nya. Dan Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dan Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Karena setiap kali engkau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang yang kedua kali."
Bapak Ibu yang mengikuti perjamuan kudus di pagi hari ini, apakah semua sudah mendapatkan hosti dan anggur? Sudah semua? Mari kita mengangkat hosti kita, makan dan ingatlah bahwa Kristus telah mati bagi setiap kita. Terimalah Dia di dalam hatimu dengan penuh rasa syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur dan minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus. Terimalah Kristus di dalam hatimu dengan penuh rasa syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus lewat lambang hosti dan juga anggur. Terima kasih untuk karya penebusan yang Tuhan beri kepada kami. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya hidup ke depan bersama dengan Kristus. Kami akan disanggupkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami sampai Kristus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Di sini ada 2 kantong Bapak Ibu, kantong hitam untuk pelayanan gereja di tempat ini dan kantong hijau untuk diakonia. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan yang lain, tolong dimasukkan amplop dan ditulisi dengan jelas. Saya akan bacakan Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita bangkit bersama. Bagi pelayan persembahan silakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang dengan hati yang mengucap syukur, kami ingin memberikan korban persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan jemaat. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata Golgota, Bapak Ibu, pasti pikiran kita pada 3 hal. Yang pertama salib, yang kedua hukuman, yang ketiga kematian. Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati pada saat itu, apabila dibawa ke Golgota, pasti dieksekusi mati. Jadi sangat mengerikan. Makanya mungkin disebut Bukit Tengkorak Bapak Ibu. Karena tempat tengkorak-tengkorak itu, orang-orang hukuman
dieksekusi, mati di sana. Tapi bagi Kristus, ketika dia disalib, justru pengampunan itu dilepaskan. Orang tidak pernah duga Bapak Ibu. Justru lewat salib itu keselamatan diberikan. Itulah sebabnya iblis terkecoh Bapak Ibu. Dipikir Yesus itu sama seperti yang lain. Dia mati, dia kalah. Tapi ternyata kuasa darah Kristus yang mengalir memberikan pengampunan dan keselamatan kepada semua orang. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Di Bukit Golgota, tersalib Tuhanku. Di Bukit Golgota tersalib Tuhanku dan dosa dunia ditanggung olehnya. Tercurah darahnya bagimu, bagiku, kasih-Nya yang besar terus terpancarlah. Pengawal yang kejam mencabut tubuhnya, mencaci, mencela, menghujat, mencerca. Tetapi dosanya dilupakan segera, ucapan terdengar, Bapa ampunilah. Di Bukit Golgota tersalib Tuhanku dan dosa dunia ditanggung oleh, katakan tercurah darahnya, tercurah darahnya bagimu, bagiku, kasih-Nya yang besar terus terpancarlah. Pengawal yang kejam mencabut tubuhnya, mencaci, mencela, menghujat, mencerca. Tetapi dosanya dilupakan segera, ucapan terdengar,
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaatmu memohon berkat untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan Ibu Maria Hirmawati dan Saudara Gresia ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, keluarga yang dibangun, pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang ditekuni. Demikian juga untuk studi dan masa depan anak-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pemeliharaan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu. Pengalaman-pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan, senantiasa mengiring di dalam langkah kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Kami juga mohon berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari, sehingga lewat hidup yang Tuhan anugerahkan, kami disanggupkan melayani Tuhan, memberi yang terbaik, apa yang kami punya dan kami miliki, untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan sampaikan rasa syukur kepada Tuhan.